Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk, di mana di dalamnya memuat tentang peluang komplement, kemudian peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian saling bersyarat beserta contoh soalnya. Disimak pembelajaran ini sampai selesai. Peluang kejadian komplement. Misalkan A suatu kejadian, maka kejadian yang bukan A dalam S disebutnya kejadian komplement. Dinotasikan P dalam kurung A aksen sama dengan 1 min P dalam kurung A. Nah, untuk P dalam kurung A kita nyatakan dalam nilai peluang, yaitu N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Sehingga nilai P dalam kurung A aksen sama dengan 1 min N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, di mana P dalam kurung A merupakan peluang suatu kejadian A, P dalam kurung A aksen merupakan peluang suatu kejadian A aksen. Nah, ini untuk P dalam kurung A aksen itu disebutnya peluang kejadian komplement. Untuk A aksen itu sendiri dibaca A komplement. Contoh, dari percobaan pelemparan sebuah dadu sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu bukan angka 5. Nah, solusinya kita misalkan A aksen merupakan kejadian munculnya mata dadu bukan angka 5. A merupakan kejadian munculnya mata dadu angka 5. Sehingga untuk ruang sampel pelemparan sebuah dadu yang berisikan titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, banyak ruang sampelnya 6, atau N dalam kurung S sama dengan 6. Dan untuk nilai A nya itu sendiri kejadian munculnya mata dadu angka 5. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka dadu yang berangka 5 hanya ada 1, yaitu angka 5 itu sendiri, dan banyaknya N dalam kurung A sama dengan 1. Peluang dalam kurung A aksen sama dengan 1 min P dalam kurung A. Sehingga 1 min N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. 1 dikurangi N dalam kurung A nya 1, N dalam kurung S nya 6. 1 dikurangi 1/6, maka nilainya adalah 5/6. Contoh berikutnya, jika peluang hari esok hujan adalah 0,7, berapakah peluang hari esok tidak hujan? Di sini yang sudah diketahui adalah peluang hari esok hujan. Jadi solusinya kita misalkan P dalam kurung A komplement sama dengan peluang hari esok tidak hujan. Sehingga P dalam kurung A itu peluang hari esok hujan. Maka untuk peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. 1 dikurangi peluang A nya itu sendiri adalah 0,7. Maka hasilnya 0,3. Peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian atau lebih dikatakan saling lepas jika kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Nah, ini notasinya untuk yang saling lepas adalah gabung atau tanda huruf U. Jadi P dalam kurung A gabung B, atau bisa dibaca P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A irisan B, di mana A dan B tidak saling lepas. A irisan B tidak sama dengan himpunan bilangan kosong. Jadi dia ketika irisannya bukan merupakan himpunan kosong, maka dikatakan A dan B nya tidak saling lepas. Tetapi berlaku sebaliknya untuk P dalam kurung A gabung B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. A dan B saling lepas jika A irisan B merupakan himpunan bilangan kosong. Keterangan P dalam kurung A gabung B itu disebutnya peluang kejadian saling lepas. Untuk contoh, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau prima. Yang menunjukkan kejadian ini saling lepas adalah terjadinya kejadian dua kejadian dihubungkan oleh kata hubung atau. Solusinya kita misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu genap, ini yang kita sebut kejadian pertama. Kemudian B
kejadian munculnya mata dadu prima. Kita cari ruang sampel untuk satu dadu, yaitu ada sebanyak 6, di mana titik sampelnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk kejadian A-nya yang munculnya mata dadu genap dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yang berangka genap adalah angka 2, 4, dan 6. Maka banyaknya kejadian A 3. Kemudian untuk yang munculnya mata dadu prima, yaitu ada angka 2, 3, dan 5. Maka banyaknya N dalam kurung B sama dengan 3. Nah, di sini A irisan B-nya tidak merupakan himpunan kosong, di mana ada titik sampel untuk A irisan B. Di antara himpunan A sama B ada angka yang sama, yaitu angka 2. Maka banyaknya A irisan B senilai sama dengan 1. Sehingga P dalam kurung A gabung B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A irisan B. Kita masukkan nilainya untuk P dalam kurung A senilai dengan N dalam kurung A dibagi NS. Untuk P dalam kurung B senilai dengan N dalam kurung B dibagi NS. Dan untuk P dalam kurung A irisan B senilai dengan N dalam kurung A irisan B dibagi NS. Nah, untuk NA-nya sendiri yaitu 3, NS-nya 6, NB-nya juga 3, NS-nya 6, dan untuk N dalam kurung A irisan B yaitu 1 dibagi 6, sehingga berlaku 3/6 tambah 3/6 min 1/6. Maka hasilnya adalah 5/6. Karena A irisan B tidak merupakan himpunan bilangan kosong, maka dua kejadian tersebut bisa dikatakan dua kejadian yang tidak saling lepas. Untuk contoh selanjutnya, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 6 atau mata dadu ganjil. Untuk solusi, kita misalkan kejadian pertama yaitu kejadian munculnya mata dadu angka 6. Kejadian kedua, kejadian munculnya mata dadu angka ganjil. Sehingga untuk ruang sampel pelemparan satu dadu yaitu titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan banyaknya ruang sampel ada 6. Untuk kejadian A yang munculnya mata dadu angka 6, yaitu hanya ada satu angka 6, sehingga banyaknya NA sama dengan 1. Untuk yang mata dadu angka ganjil, ada angka 1, 3, dan 5, maka banyaknya NB sama dengan 3. Nah, jika kita lihat antara himpunan A dan himpunan B, tidak ada angka yang berulang atau tidak ada angka yang sama. Ini menunjukkan bahwa A irisan B adalah himpunan bilangan kosong atau dia tidak mempunyai irisan. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus P dalam kurung A gabung B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Di mana P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi NS ditambah N dalam kurung B dibagi NS. N dalam kurung A nilainya 1 dibagi N dalam kurung S nilainya 6. Jadi 1/6 ditambah N dalam kurung B nilainya 3, N dalam kurung S nilainya 6. Sehingga berlaku 1/6 ditambah 3/6 yaitu 4/6. Sama-sama dibagi 2 hasilnya 2/3. Nah, karena A irisan B-nya merupakan himpunan bilangan kosong, maka dua kejadian tersebut dikatakan saling lepas. Peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika terjadinya atau tidak terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, ini untuk kejadian yang saling bebas, kita rumuskan P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Di mana P dalam kurung A irisan B merupakan peluang kejadian saling bebas. Ciri dari peluang kejadian saling bebas ini ditandai oleh kata hubung dan. Untuk contoh, sebuah dadu dan sebuah mata uang koin dilemparkan bersama-sama. Maka peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 dan gambar pada mata dadu uang koin adalah. Solusi untuk permasalahan ini, kita misalkan A-nya itu adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3. Kemudian B merupakan kejadian munculnya gambar pada koin. Nah, untuk ruang sampel pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang koin, ini terdiri dari 12
Dan ini sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Maka ruang sampelnya ada kejadian A, kejadian munculnya mata dadu yang kurang dari 3, yaitu ada angka 1 sama angka 2. Kalau angka 3 tidak termasuk, sehingga berlaku di sini gambar 1, gambar 2, angka 1 dan angka 2. Maka banyaknya ruang kejadian atau banyaknya kejadian A adalah 4. Sedangkan untuk B, kejadian munculnya gambar pada koin, di sini ada muncul gambar, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Maka banyaknya ruang kejadian B yaitu 6. Sehingga P dalam kurung A irisan B senilai dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. N dalam kurung A dibagi NS dikali N dalam kurung B dibagi NS. Sehingga berlaku 4/12 dikali 6/12. Maka nilainya adalah 1/3 dikali 1/2. Ini penyederhanaan. Dari 4/12 sama-sama dibagi 4, maka nilainya 1/3, dan 1/2 diperoleh dari 6 dibagi 12, sama-sama disederhanakan dibagi 6, maka hasilnya 1/2. Sehingga ketika dikalikan hasilnya jadi 1/6. Contoh berikutnya, dadu merah dan dadu putih dilambungkan bersama-sama 1 kali. Peluang kejadian munculnya mata dadu bilangan prima pada dadu merah dan mata dadu bilangan kelipatan 3 pada dadu putih adalah. Ini merupakan masalah yang berhubungan dengan dua kejadian saling bebas, di mana di sini ada dua kejadian yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Sehingga solusinya, misalkan A itu kejadian munculnya mata dadu bilangan prima pada dadu merah. Kalau B, kejadian munculnya mata dadu kelipatan 3 pada dadu putih. Jadi untuk kejadian A kita fokuskan pada mata dadu yang berwarna merah tapi harus bilangan prima. Nah, di sini ruang sampel untuk dadu yang berwarna merah dan yang berwarna putih. Kita misalkan yang dadu yang berwarna yang A itu yang berwarna merah. Ada sebanyak, ruang sampelnya ada sebanyak 6. Kemudian untuk kejadian A-nya itu sendiri mata dadu merah yang bilangan prima. Berarti ada merah 2, merah 3, merah 5. Maka banyaknya ruang sampel 3. Dan untuk ruang sampel dadu yang berwarna putih kita notasikan B, di mana SB-nya ada 6, putih 1, putih 2, putih 3, putih 4, putih 5 dan putih 6. Kemudian banyak kejadian B-nya yang muncul kelipatan 3 pada dadu putih. Berarti kelipatan 3 itu 3, 6, 9, tapi pada dadu hanya dibatasi sampai 6, jadi hanya ada 2 angka yaitu P3 dan P6, maka banyaknya NB sama dengan 2. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus P dalam kurung A irisan B, di mana PA dikali PB. PA itu sendiri yaitu NA dibagi N dalam kurung SA. SA itu ruang sampel untuk kejadian A. Dikali N dalam kurung B dibagi N dalam kurung SB, dan SB adalah ruang sampel dari kejadian B. Sehingga NA-nya 3, NSA-nya 6. 3/6 dikali 2/6. Maka hasilnya 1/2 dikali 1/3 jadi 1/6. Contoh 7. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Diambil 2 buah bola satu persatu secara acak dengan pengembalian. Peluang terambilnya bola merah dan bola putih adalah. Nah, masalah ini menunjukkan masalah yang berhubungan dengan peluang dua kejadian saling bebas karena dihubungkan dengan kata hubung dan. Dimana kita misalkan kejadian A-nya adalah kejadian terambilnya bola merah, kemudian kejadian B, kejadian terambilnya bola putih. Nah, untuk ruang sampel kotak yang berisi 5 bola merah dan 3 bola putih berarti terdiri dari 5 ditambah 3 yaitu 8. Untuk kejadian A itu sendiri, kejadian terambilnya bola merah yaitu sebanyak 5, maka N dalam kurung A-nya 5, dan kejadian B-nya terambilnya bola putih, maka kejadian B-nya adalah 3. Sehingga peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB. PA NA dibagi NS dan PB NB dibagi NS. NA 5/8 dan
NB 3/8. Sehingga hasilnya 5/8 dikali 3/8 adalah 15/64. Contoh ke-8, sebuah kotak berisi 3 bola merah dan 2 bola putih akan diambil 3 bola sekaligus dengan pengembalian. Maka peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih adalah. Solusinya untuk A merupakan kejadian pengambilan 2 bola merah dari 3 bola yang tersedia. Kemudian untuk NA-nya itu sendiri kita gunakan rumus kombinasi 2 bola merah dari 3 bola, berarti N-nya 3, R-nya 2, 3 kombinasi 2. Sedangkan B, kejadian pengambilan 1 bola warna putih dari 2 bola, berarti kombinasi 1 dari 2. Sehingga hasilnya NB-nya 2. Untuk S sendiri, yaitu ruang sampelnya, kejadian pengambilan 3 bola dari 5 bola merah dan 3 bola putih. N-nya 8, sedangkan R-nya 3. Maka NS-nya adalah kombinasi 3 dari 5, sehingga hasilnya 10. Jadi peluang A irisan B sama dengan N dalam kurung A dibagi NS dikali N dalam kurung B dibagi NS, sehingga hasilnya 3/10 dikali 2/10, maka hasilnya 3/50. Ini penyederhanaan dari 3/10 dikali 2/10. Untuk peluang kejadian bersyarat, dikatakan 2 kejadian saling bebas jika terjadinya atau tidak terjadinya kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain, maka disebut 2 kejadian bersyarat. Dirumuskan, P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B, sedemikian sehingga berlaku A, di mana P dalam kurung A irisan B merupakan peluang kejadian saling bebas, dan P dalam kurung B sedemikian sehingga berlaku A adalah peluang kejadian B dengan syarat A terjadi. Contohnya, pada sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Diambil 2 buah bola satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Maka peluang terambilnya bola merah dan bola putih adalah. Soal ini serupa dengan soal yang sebelumnya tentang peluang kejadian saling bebas, tetapi yang membedakan adalah untuk yang bersyarat ada keterangan tanpa pengembalian. Tetapi permasalahan ini, peluang di sini kedua kejadian yang dihubungkan dengan kata dan. Sehingga solusinya, misalkan kejadian A adalah kejadian terambilnya bola merah, kemudian kejadian B adalah kejadian terambilnya bola putih. Maka ruang sampel untuk S, untuk ruang sampelnya yaitu terdiri dari 8 angka, yaitu ada merah 1, merah 2, merah 3, merah 4, merah 5, dan putih 1, putih 2, putih 3. Atau bisa kita hitung dari 5 bola merah ditambah 3 bola putih. Kemudian untuk kejadian A-nya, yang terambilnya bola merah, di mana N dalam kurung A-nya sama dengan 5. Untuk B-nya, yaitu yang terambilnya bola putih, sehingga N dalam kurung B sama dengan 3. Maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, di mana NA dibagi NS dikali NB dibagi NS. Untuk NA-nya 5, NS-nya 8. Untuk NB-nya 3, NS-nya 7. Ini untuk NS-nya berkurang 1 karena yang sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Sehingga hasilnya 15/56. Untuk contoh soal ke-10, pada sebuah lemari pakaian tersimpan 5 baju putih dan 3 baju biru. Jika diambil 2 baju secara acak satu persatu berturut-turut tanpa pengembalian, maka peluang terambil pertama baju putih dan kedua baju biru. Nah, ini kita misalkan yang kejadian A-nya adalah kejadian terambilnya baju putih pada pengambilan pertama. Kejadian B-nya kejadian terambilnya baju biru pada pengambilan kedua. Sehingga untuk ruang sampel N dalam kurung SA, di mana untuk kejadian pertama yaitu kombinasi 1 dari 8. Ini permasalahannya jika kita menggunakan kombinasi ya. Kalau yang
Sebelumnya kan kita gunakan pengambilan sampel atau pengambilan titik contoh. Nah, kalau di sini dengan menggunakan kombinasi, 1 diambil dari 8 baju yang tersedia, maka ruang sampel untuk kejadian pertama adalah 8. Dan untuk kejadian A-nya itu sendiri, pengambilan 1 dari baju yang berwarna putih. Yang berwarna putih ada 5, jadi kombinasi 1 dari 5, maka nilainya 5. Untuk ruang sampel S dalam kurung N dalam kurung SB, ini karena tadi tidak dikembalikan, maka N-nya berkurang 1, maka pengambilannya 1 kombinasi 7, maka hasilnya 7. Dan untuk untuk NB-nya, pengambilan 1 dari 3 baju biru yang tersedia, maka kombinasi 1 dari 3, nilainya 3. Sehingga P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B, maka hasilnya N dalam kurung A dibagi N dalam kurung SA dikali N dalam kurung B dibagi N dalam kurung SB. Sehingga 5/8 dikali 3/7 sama dengan 15/56. Ini soalnya serupa dengan persoalan yang nomor 9, tetapi menggunakan dengan soal nomor 8 juga sama serupa, tapi ini menggunakan cara kombinasi.